yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Haleluya. 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 Silakan duduk. Shalom. Salam damai sejahtera buat semua anggota Sidi yang hari ini di tengah segala kesibukan, aktivitas, dan padatnya agenda kegiatan, kita dengan sukacita melangkah ke dalam rumah Tuhan, menerima undangan Tuhan untuk mempersiapkan diri kita, melengkapi diri kita, karena hanya orang-orang yang sadar akan keterbatasan dirinya yang mau datang dan mau minta Tuhan melengkapi dirinya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, perjamuan kudus bukanlah sesuatu yang dianggap biasa-biasa saja, sebuah seremonial religi yang sudah biasa dilakukan oleh semua anggota Sidi. Paulus dengan tegas menegaskan hal ini kepada jemaat Tuhan di Korintus, bahwa barang siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia dengan sendirinya sedang mendatangkan hukuman atas dirinya. Ia mau mengingatkan kepada jemaat Tuhan di Korintus bahwa apa yang diperintahkan oleh Tuhan pada malam perjamuan akhirnya adalah sebuah peringatan dan sebuah tanda kepada mereka yang telah menerima Kristus secara iman di dalam kedewasaannya, bahwa apa yang dibuat Kristus di kayu salib, karya penyelamatannya adalah sesuatu yang berharga sangat mahal. Karena itu di dalam bacaan kita dimulai di ayat yang ke-26, ia mengingatkan bahwa setiap orang yang menerima roti dan anggur dan makan perjamuan, pada saat yang sama ia sedang mengingat akan kematian Kristus. Jika demikian, maka saya dan saudara mesti mempersiapkan diri kita, karena kita sungguh sadar bahwa sesungguhnya diri kita tidak layak untuk mendapat bagian dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Lalu apa yang mesti kita buat dalam persiapan ini? Hal yang pertama dicatat oleh Paulus di ayat yang ke-28. Hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Menguji diri sendiri adalah hal yang sangat penting. Karena yang tahu segala sesuatu tentang diri kita dan iman kita adalah diri kita sendiri dan Tuhan. Karena itu di hari persiapan ini masing-masing kita mesti berefleksi, merenungkan sepanjang hari-hari pemeliharaan Tuhan ini, apakah kita sudah memuliakan Allah, mengakui kematiannya bagi kehidupan kita, dan menjalani kehidupan yang berkenan di hadapannya atau tidak. Dan hari ini kita dipanggil untuk ada di sini, karena besok kita akan menerima roti dan anggur yang menjadi lambang dari tubuh dan darah Kristus itu untuk menyatu dengan keberdosaan kita, kedagingan kita yang lemah. Jika kita pada diri kita sendiri kita tidak mengakuinya, kita tidak menyadarinya, maka sia-sialah segala yang kita lakukan dalam pelayanan perjamuan kudus. Hal yang kedua, ketika kita datang dalam perjamuan kudus, kita mestinya kita datang dengan pengertian yang benar. 1 Korintus pasal 14 ayatnya yang ke-15 mengatakan, jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku,
tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita tidak sedang ada di atas awan, tapi kita masih menginjak bumi. Itu berarti kehidupan kita akan terus ada dan bersama-sama dengan semua orang. Ketika kita melakukan hal-hal yang berhubungan dengan iman percaya kita pun mestinya sadar bahwa di antara kita, di sekeliling kita, ada orang-orang yang juga mestinya diselamatkan melalui kehidupan kita. Banyak orang atau banyak anak-anak Tuhan yang bilang begini, untuk urusan iman itu untuk urusan saya dan Tuhan, itu bukan urusan orang lain. Benar, benar sekali. Tapi bagaimana hubungan kita dengan sesama adalah cerminan hubungan kita dengan Tuhan. Dua hal ini tidak dapat kita pisahkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena itu tadi yang saya bacakan di 1 Korintus 14 ayat 15, dia bilang, aku berdoa bukan hanya dengan rohku, tapi juga dengan akal budiku. Aku memuji Tuhan bukan hanya dengan rohku, tapi juga dengan akal budiku. Inilah kehidupan yang mesti kita jalani hari lepas hari. Ketika kita menerima roti dan anggur sebagai bagian dari iman dan percaya kita dalam roh kita, demikian juga ketika kita kembali menjalani hari hidup kita, kita pulang dari tempat ini setelah perjamuan, apa yang kita lakukan dalam kehidupan bersama kita dengan sesama yang juga adalah anak-anak Tuhan. Hal yang ketiga, ketika kita datang dalam perjamuan kudus, mestinya kita juga memiliki hati yang sama dengan Tuhan. Ketika Allah di dalam Yesus Kristus menetapkan perjamuan kudus, apa yang Dia katakan? Ia mengatakannya dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 15, Dia bilang, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Karena kerinduannya ini, maka Ia menetapkan perjamuan kudus. Karena itu ketika kita datang dan memberi diri, mengambil waktu, memberi waktu untuk datang kepada Tuhan melalui perjamuan kudus, datanglah dengan kerinduan. Tuhan, aku datang karena aku rindu. Aku rindu untuk duduk dan menerima jamuan-Mu. Aku rindu untuk duduk bersama dengan orang-orang percaya lainnya. Kerinduan itu membuat kita mampu untuk merasa lega ketika kita datang di dalam rumah Tuhan. Ketika kita memiliki kerinduan yang besar untuk semeja seperjamuan dengan anak-anak Tuhan dan menerima pelayanan, maka kita datang tanpa beban, kita datang tanpa pikiran, karena kita sungguh-sungguh sama seperti Yesus yang rindu. Demikian juga saya dan saudara anggota Sidi juga memiliki kerinduan untuk ada dan menerima pelayanan. Hal yang berikut, ketika kita mempersiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus, sebagaimana Kristus yang telah mati demi menyelamatkan saya dan saudara, maka kita pun mestinya datang dengan pertobatan yang sungguh. Berbicara tentang pertobatan, Nabi Yoel mengatakan kepada saya dan saudara dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 13, dia katakan, koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbicara tentang pertobatan adalah berbicara tentang komitmen pribadi, bukan berbicara tentang kemunafikan atau kepura-puraan. Karena itu ketika berbicara tentang pertobatan, Yoel menyerukan kepada umat Tuhan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Bukan sesuatu yang hanya terlihat oleh mata orang luar, tetapi sesuatu yang sungguh dilihat oleh Allah. Sehingga ketika kita masuk dan menerima perjamuan kudus,
kita sungguh-sungguh datang dan membuat janji di hadapan Tuhan. Hal yang kelima tentang persiapan perjamuan kudus. Datanglah dengan kasih yang sungguh. 1 Korintus 5 ayat 7 berkata, buanglah ragi yang lama supaya kamu menjadi adonan yang baru. Buanglah ragi yang lama supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Datanglah dengan kasih. Karena karya keselamatan Allah terjadi karena kasih. Kasih-Nya kepada saya dan saudara. Dan dengan kasih itu kita datang di hadapan Tuhan. Kita menerima roti dan anggur yang menjadi lambang dari tubuh dan darah-Nya sebagai simbol kasih Allah kepada saya dan saudara. Karena itu biarlah persiapan ini sungguh-sungguh dan datang dari hati yang tulus. Kita berdoa, kita meminta Tuhan bahwa kita masih berdosa, tapi Ia mengasihi kita. Dan Ia akan melayakkan saya dan saudara untuk ada dan menerima perjamuan kudus kali ini di kesempatan ini. Besok adalah misteri, tapi hari ini ketika Tuhan mengundang saya dan saudara, datanglah dengan kasih, datanglah dengan permohonan yang sungguh kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kita lewat perjamuan kudus nanti. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara, memperlengkapi saya dan saudara, agar kita sungguh-sungguh siap ada dalam perjamuannya. Amin. Kita ada dalam pertanyaan.